Wah, ini umur berapa nih, Pak? 1 tahun. Enggak ini Pak Kadis kawan. Alhamdulillah. Musim berapa musim ini? Yang ini berapa musim ini baru sampai segini? Berapa tahun? Satu musim, Pak. Satu musim itu 7 sampai 8 bulan. Segede gini tanamnya yang mana? Yang umbi, Umbi katak? mini, umbi mini, Pak. Umbi mini. Yang gini ya. Kalau gini satu musim udah langsung segini. Bisa 3 kiloan. Tapi tanahnya diolah nggak, Pak? Diolah, Pak. Olah sempurna gini ya. Coba Pak Dadi, Ya. kegiatan-kegiatan kami di Oh, ini kelompok ya. dokumentasi. Kalau dihargain segini berapa rupiah? Kalau bibit, Umbinya per kilo. kalau bibit itu kan Per kilo. ya, per kilo beda dengan ini kan produksi, Pak ya. Umbi produksi, kalau umbi bibit biasanya sedikit beda, lebih mahal. Kalau sekarang umbi produksi 10.000 Pak gue. Ya. Umbi itu kan bibit Per kilonya berapa? bisa 25 lebih. Isinya berapa? Sampai 30. Bahkan sekarang kalau biji katak yang segini sampai 100.000 Pak Ya. per kilo. Per kilo. Ya. 150. Tergantung yang jual. Tergantung yang jual. 50.000 Pak, pasaran sekarang sih. 150.000. Ya. Kemarin saya 2 kilo jual 300.000 Pak. Oh, dihitung nggak berapa bijinya? Oh enggak, di kilo ditimbang Pak. Timbang. Nah, maksudnya kalau sekilo itu isinya berapa? Kan kita butuhkan satu, ini kan cukup satu kan? Relatif, Pak. Sehingga satu kilo itu bisa dapat berapa? 300-an, Pak. 300 biji. Oh, Itu yang kecil, kecuali yang super yang seperti ini. Pak ini yang paling atas. Nah, ini itu super itu. katak kan? Katak tengah itu. Gede ya. Pohon Itu paling 50. Yang Paling bagian banyak. ya. Ya, bagian tengah itu. Kalau biji Bagian katak tengah. itu Pak yang ditanam yang besar bisa Langsung satu musim langsung begini. Asal pengolahan tanahnya bagus. Sekarang saya tanya kalau katak yang super nih Ya, sama umbi mini, ya. mana yang lebih cepat jadi gede? Katak. Kalau tergantung sih, kalau saya bilang sih kalau menurut Macam-macam ya. saya ada tanah katak yang besar ya. Terus ada tanah yang kecil juga segini. Itu imbang asal pengolahannya ini sempurna. Jatuhnya nanti kalau kita tanam umbi Udah dapat ya. udah dapat. Kalau ini bisa sampai 3 kilo sebetulnya. Ya, kalau menurut pengalaman saya yang saya tahu. Ini dari spora, Pak. Kalau ini jadi bibit itu ada ini 3, yang- ada ya, 3 jenis. Bunga bangkai. bunga bangkai itu. Oke. Kalau ini sekilo dijual berapa? Nah, kalau menurut informasi tapi belum ada pernah jual, sekarang ini kalau yang kering katanya 1 juta. Isinya sudah pernah dihitung belum? Wah, itu berapa Ribuan, ribu? ribuan. Ada 7.000 saya pernah hitung. Lebih. Hitung aja sendiri, Pak. Gitu. Kalau saya itu jadi apa ya? Saya hitung ikan ya. Berapa ribu tadi? Enggak Itu 1 juta katanya kalau yang kering. Ya, harganya 900 sampai 1 juta. Cuman kalau kita tanam kecil gini untuk mencapai 3 kilo berapa musim? 3 tahun kalau saya 3 tahun. Jadi pertama kita semai, tahun pertama kita semai paling biji segini, paling kecil ya sekecil itu. Terus tahun kedua kita tanam, tahun ketiga kita ditanam untuk produksi. Emang lebih murah ya. 1 juta kalau isinya 7.000 kan murah, lebih lama Pak. 3 tahun ya Pak itu. Jadi di pasar ke Cirebon ya sekarang ya Pak? Pasar Cirebon ya? Cirebon kemarin ke Cirebon. Cuma Cirebon kan pabrik sampai pengolahan sampai chip. Sampai chip bukan tepung. Berapa ton siap nampung? Besar juga Pak. Besar juga. Karena Cirebon itu kemarin kalau tidak salah nampung dari Sumedang juga. Terus dari Jawa juga ada yang masuk ke Cirebon, dari Jawa Timur. Ada sebagian masuk Cirebon. Ketika harga di Jawa Timur itu agak gini mereka lari ke sini. Karena kemarin harga perbandingan harga waktu saya jual itu di Jawa Timur itu dia nawar cuma 7.000 di tempat. Di Cirebon kita bisa jual 9.500. UPT tos semacam kontrak atau nanti jual bebas gitu aja? Jual bebas, Pak. Bebas, tapi kita sebelum jual kita ada MOU dulu karena apa harganya yang kadang-kadang nggak stabil. Hari ini sekian, besok nurun. Sementara kita panen kan kadang butuh waktu agak lama. Nah, butuh waktu seminggu atau 10 hari. Jadi biar harga stabil kita MOU dulu sama abang. Kalaupun harga jatuh, kalau kita udah dimulai 10.000 kita tetap 10.000 harganya. Ya.
Kemudian kalau yang belum dipanen umbi, itu masih bisa dipupuk nggak? Masih. Masih bisa ya? Di sini Mak dapat ini. Dapat Pak. Pupuknya yang Di depan ada di Masih sedang diproses ini Ya. tumbuhan ini. Karena umbi ini walaupun nggak dipanen, dia tetap di dalam tanah ini nggak busuk, Iya dia bertahan. dia dorman dia. Dorman dia. Tahapan pemupukan. Jadi saya belum lihat. kalau di Sidrap Selatan Kalau ternyata ada 3 tipe. Ada yang batangnya hijau, ada yang batangnya agak merah, hitam. yang hitam kan hitam. ada yang hitam. Tiga semua. Ada yang hijau, yang merah, ya. Kalau di sini pula merah. Yang di sini ada 2 macam Pak. Yang batangnya hijau ini isinya oranye di dalamnya. Terus ada juga yang batangnya agak hitam ya, tapi isinya putih. Putih. Dia nggak ada biji di atas. Cuman itu laku cuma murah. Itu bukan pora. Giles. Kalau memang yang hitam Pak, kalau yang disebut black bonjek itu ada. Yang Seperti hitam ada ya. kami di Pakapasan juga punya, cuma memang sedikit. Kalau dari katak bulbil sama sih, cuma tekstur ini Iya, aja teksi yang ini batangnya. batiknya yang beda, lebih teratur gitu kan batiknya. Tapi Kalau ini umbinya sama. Tapi Kalau itu yang masih hitam, jarang ya. Masih jarang cuma 2. yang black one. Terus saya lagi coba nih yang ada kemarin ada 6 pohon bibit dari Sumatera Barat, dari Padang bawa ke sini. Itu gede sih ya, waktu bawa dia sini contoh besar. Cuman dia kuningnya kurang kuning. Terus agak ringan, tapi nggak seperti yang putih di sini. Ada. Nanti saya lagi budidaya nih, ada berapa batang ini dari Sumbar nih. Bawa dari Sumbar ini. Tukar bibit kemarin itu. Terus kelebihannya pada biji katak tuh. Kalau ditanam di lahan yang subur dipersiapkan secara maksimal ini bisa jadi 12 batang tuh. Betul. Tumbuh, Yang jadi mati, 8 ya. naik. Tapi tidak serempak. Tidak Tumbuhnya berbarengan. Enggak berbarengan, enggak kan? Enggak. Enggak, bergantian. Bergantian. Serempak 8 tuh serempak. Ada yang serempak, ada yang Ya, serempak 4 kali tumbuh. 4 kali pembesaran satu musim. Iya, Jadi betul. satu musim bisa sampai ini. Biji katak. Kalau digali itu berarti kalau 8 batang ya 8 umbi di bawah tuh. Masa? Iya. Kalau Ada dari yang biji seperti katak, itu kasih. karena biji katak mahal harganya. Kelebihan. Jadi dari kalau kita kata itu nanti Nah, dari bisa mata-mata ini dari tumbuh bisa, semua. bisa tumbuh tunas Iya. ya. Kalau medianya subur tuh. Tapi bisa dia dormannya itu bersamaan. Iya. Batang yang tumbuh tunas yang tumbuh 8 tadi Masa dormannya bareng. barengan ya. Iya. Masing-masing batang punya katak lagi. Punya. Terus umbinya juga jadi 8. Iya. Dia beranak gitu ya. Bagaimana? Terpisah. Jadi mata-mata ini tumbuh semua terpisah, jadi terpisah. Misalkan di Oh, sebelah dia sini. bisa. Jadi bisa. Maksimal besarnya. Orang masa karena Hitam gitu. berpita, Ya. berebutan Ya, makan. kalau begini kan ini dia dorman, dia numbuh lagi. Nanti bisa jadi 4 kali numbuh ini. Jadi untuk pembesaran Musim itu 4 kali tumbuh. Betul. satu musim itu. Ini juga sama 4 kali tumbuh satu musim. Tapi kalau kita nanamnya dari umbi tetap cuma satu ya. Ya, satu. Yang naik. Iya, cuma satu. Kecuali yang dari katak ya. Itu bisa lebih dari satu ya. Terus ini Pak untuk fasilitas pendukung karena memang di masyarakat kami khususnya yang ada di sini udah mulai membudidaya, terutama masalah peralatan Pak itu ya mesin kultivator sama mesin apa Pak untuk organik karena memang organik di sini kan lumayan ya peternak domba bisa dimanfaatkan untuk badul Pak. Karena kultur kan. Ya Karena soalnya sebaiknya kita tanam badul itu di musim kemarau, ya di musim hujan. Satu memang kelebihannya karena masyarakat setelah datang hujan itu kan repot garap yang lain Iya. sibuk sawah. Betul. Nah, jadi kita Selesaikan Iya. dulu musim ini karena ini sebelum musim hujan kita tanam pun tidak ada masalah.
Justru lebih bagus ketika musim hujan datang dia cepat numbuh. Bisa 4 kali numbuh malah kalau dibanding ditanam setelah musim hujan. Lebih bagus. Cuma terkendalanya mungkin peralatan. Jadi dia dorman dia numbuh lagi, dia mati dia numbuh lagi. Selama satu periode. Ya, satu musim itu 4 kali tumbuh. Terus mungkin ini juga Pak terobosan gitu kan, biasanya mulsa dipakai untuk sawah ya, untuk palawija. Kami mencoba untuk Pak Ulis khususnya udah mencoba pakai mulsa Pak badulnya, tapi alhamdulillah rapi, nggak ada gulma, terus hasilnya juga bagus Pak. Mohon di Yang itu ya. ya yang itu Pak. Ya. Soalnya kalau misalnya nggak pakai mulsa agak repot juga Pak ininya. Penyiangannya. Ya penyiangan kalau pakai mulsa ini, jadi gulma tuh sengaja ditekan. Gitu kalau bisa putus sih Pak, masalahnya kan ini swadaya dulu Pak. Gitu. Memang Kalau ini misalnya memang kalau dihitung luasan ya, kosnya mahal jadinya. ya, Kalau hanya masing-masing cuman punya 1/4 hektar ya mungkin ya, tapi kalau udah luasan ribuan hektar berat juga kan. kalau Tapi enggak kalau terus, menurut pengalaman saya Pak agak sebanding juga ya. Kalau misalkan mulsa sekarang di pasaran 600 sampai 500.000 lah, 500.000. itu kan Berapa kilo itu? satu roll Satu itu roll 500 meter. panjangnya. Oh, panjangnya Sementara kalau kita 19 kilo mengandalkan banyak. tenaga matun lah bahasa kalau di Jawa itu kan penyiangannya bisa lebih dari Oh, sekarang gitu ya. 700.000 itu kan 7 HOK Pak. 7 HOK lah, katakan 7 HOK orang. Sementara kalau orang itu kan minimal 2 kali penyiangan Pak. Minimal Pasti lebih costnya lebih dari Ya, mulsa itu makanya sendiri sih. lebih irit pakai mulsa Pak. Kalau misalnya hitung-hitungan petani kos itu Pak, penyiangan kan agak makan waktu ya. Tapi kalau di mulsa kan istilahnya satu kali palingnya pengemukan atau misalnya ini penyiangan cuman ini aja Pak. Itu lebih ringan. Kalian kalau misal ini kan bisa di hand sprayer. Gitu ya. Nah, ini baru juga sih. Ya, lebih murah jatuhnya. Ini baru sih di Pakapasan Pak, mau mencoba, tapi ternyata memang lebih efektif secara praktis gitu. Nggak banyakin orang, dari paling masang pertama sama penggemukan, terus Bisa pakai berapa ini? Berarti 1 kali cungkil Iya. ganti. ya, Kan panen umbinya di bawah masalah kan? ya, itu musim. Satu roll itu 70 sampai 80 bata bisa tercover dari satu roll. Kalau 1 hektar berapa ini? 1 hektar puluhan Pak. Puluhan roll lah. Roll. Ya. 1 roll berapa? 600 sampai 700 Ribu. tergantung Iya. merek 600. Tergantung merek Pak. 7 juta. 1 musim itu. Itu musim. Tapi kalau hitung misalnya yang penyiangan malah udah lumayan. Memang ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Pak. ya. Gitu. Kalau menyiangi butuh berapa orang itu sekali itu? Banyak. Aku ya. Teman-teman pakai apa? Hampir 1 hektar itu habis 80 orang. Kali 1.000 aja Pak ya. Apa sih? Kalau ibu-ibu itu 50.000. Nah, Kalau ibu-ibu Plus. belum. Jajabur gitu kan? acan Pak. Sekarang 1 hektar kira-kira biayanya berapa Pak? Kalau 1 hektar biaya total dari produksi? awal. Ya. Dari awal kita tidak terhitung bibit. Kalau 1 hektar sekitar 12 sampai 15. Kalau pakai manualnya, Pak Kuwo, manual. Manual. Kalau pakai mesin mah pakai mesin kultivator itu, Pak. Kan tinggal enak tinggal bikin ini. Tidak termasuk bibit itu. Tidak termasuk bibit pupuk tidak. Katakan bibit kataknya itu kan 3 kintalan kalau satu. Itu cuman biaya penggarapan. Iya, penggarapan aja ya? Ya, Ya, penggarapan enggak. pengharapan. Kalau dihitung total berapa ya? Misalnya gini, olah lahan sewa traktor, Ya. ya toh? Terus setelah olah kan dibikin ininya, bedengnya nih kan, beludan, tambah bibit, tambah pupuk, tambah herbisida misalnya untuk penyiangannya. Habis 40 juta nggak? Sama bibitnya enggak. Per hektar. Kalau sama gemuk segala habisnya. 50 juta kali ya? Gemuk tuh kalau nggak ngolah sendiri, Pak, mahal jatuhnya. 1 karung 10.000 coba, Pak. Apanya? Pupuk organik tuh 1 karung 10.000, makanya kalau nggak ngolah sendiri tuh Mentah itu pupuk belum mentah. kita fermentasi. Ya, dari Difermentasi. kandang langsung tuh 10.000. Kalau misalnya di mesin dipakai apa tuh jatuhnya kan bisa lebih
Praktis. Yang berat biaya itu kan satu pengolahan tanah, karena tanah kita tanah keras Pak. Kalau nggak pakai kultivator juga, kalau 1 hektar itu makan biaya banyak. Ya. Gede. Makanya kan di sini mengusulkan kultivator, gitu kan, supaya lebih ringan. Gitu. Sama mesin apa? Kalau 100 per 100 bata aja sekarang tanah Kecamatan Antara ini mungkin bisa makan sampai 20 orang pengarapan. Per 100 bata itu. Per 100 bata. 20 orang bisa karena keras. Mungkin kalau pakai kultivator cukup anggaplah separuhnya 2 hari lah. 2 hari selesai. 2 hari. 100 bata kemarin baru ngegarap 25 orang habis sampai selesai. Kalau kultivator 2 hari paling makan hitungan 5 orang yang rapi-rapi. Jadi 1 hektar kalau anggap misalnya ini belum ada kultivator. Ya. Biaya produksi sampai panen habis berapa? Sampai panen sama bibit sekali 50 habis. 50. Dapatnya berapa kalau jual? Dapatnya relatif ya, kalau kita pemeliharaan bagus, tanah bagus, anggaplah kalau 1 hektar, anggap kita rata-ratakan per 100 bata 3.000 aja. Ya. 3 kali 7 21 ya, 21.000 ya. Kali anggap 2 kilo ya. Kilo. Iya, 2 kilo. 2 kilo. Aja. Udah 40 ton ya. 40 ton anggap kita nggak usah banyak-banyak, kali 5.000 aja lah. 4 kali 5 200 juta. Ya. Berarti untungnya berapa? Ya lumayan. Alhamdulillah ya. Artinya biaya sendiri bisa. Nah, Tahu? apalagi kalau dibantu ya Pak. Yang penting untungnya udah 150 juta. Itu hitung kasar Pak, soalnya kan Itu kadang-kadang 1 hektar. 1 Ya. hektar Rata-rata punya berapa? ya relatif kalau masyarakat sih ya, 1 karena hektar. 1 hektar sih adalah paling kecil-kecil sekarang yang rencana di warga saya ini nanam paling enggak juga 200 bata, 300 bata. kalau di masyarakat gini Pak, jadi intinya nggak tentu 2 tahun 3 tahun butuh uang jual aja gitu. Jadi maksudnya teh kalau misal butuh uang nih ada badul jual aja gitu. Jadi nggak tentu 1 tahun 2 tahun. Asal kira-kira badulnya udah besar siap dijual. Itu tadi Ya sesuai kebutuhan. itu tadi kan hitungnya umbi. Ya Kataknya dijual nggak? Kataknya kita nggak jual. buat bibit. Dan juga ke masyarakat sekarang ya, kalau bagi yang punya katak diusahakan jangan jual keluar. Kalau jual di dalam desa aja, di daerah masing-masing gitu. Jadi penuhi Kebutuhan lokal ya. di desa masing-masing dulu gitu kan. Yang berat jelas modal awal aja Pak. Ya. Sebetulnya modal awal. Selanjutnya modal kemauan. Kalau modal awal ini dibantu mau nggak? Ya jelas mau kan. Mau Pak. Mau. Jelas. Mau. Begini, Berharap Pak. dibantu tapi ada syarat. Ya. Ada syarat. Dikembalikan, Ya. itu ada bunganya. Bunganya cuma 6% Per tahun. per tahun, Ya. per 12 bulan. Kalau Bapak misalnya 6 bulan saja sudah bisa kembalikan, berarti tidak sampai 6%. Sebagai hitungan begini, ini dengan bank, kalau Ya. kita pemerintah punya uang, Oh. tapi karena dititipkan di bank, Oh. yang kelola nanti bank. Jadi kalau 50 juta, contoh, setahun 12 bulan baru Bapak kembalikan, itu hanya Bapak nambahnya cuma 2.500.000. Kecil kan? Ya. Jadi kembalikan 52. Bapak masih punya 100, kalau 100 juta lah keuntungan tadi. Kalau teman-teman sini mau, sedang ini cepat, silakan didata berapa orang, saya datangkan Pak Beni tanpa ada anggunan. Tidak ada anggunan. Ya. Seperti syaratnya itu. Syaratnya KTP, punya kakak, KTP suami istri kalau yang sudah punya kakak, kemudian punya surat tanah punya kan? SPT Ya. Surat tanah itu bukan sebagai jaminan, hanya difotokopi, hanya supaya bank tahu, oh ya Bapak memang punya tanah, jangan tidak punya lahan. Ya. Itu. Kedua, yang berikut, Bapak sudah punya pinjaman kur di bank lain. Kalau Bapak mau ambil BNI, berarti jangan ada di BRI. Ya. Yang berikut, kalau Bapak punya kredit beli motor atau apa, cicilannya juga tuh harus lancar. Ya. Base Cicilan checking dan ya berarti ya Pak. bank checking itu bersih. Prosesnya cuma nggak sampai 1 bulan Bapak sudah terima uangnya.
Kalau nunggu bantuan dari ini kan pemerintah juga. Iya. Tapi kalau seperti tadi nanti minta kultivator, prosesnya masih lama. Kecuali kalau seperti yang tadi itu memang usahanya itu komoditas yang memang untungnya sedikit dan masih itu. Tapi ini udah pasti hitungan tadi saya sarankan kita bisa memfasilitasi tadi untuk lewat kur. Bayangkan cuman 1 tahun cuman 2.500.000 saja. Iya. Kalau Dibagi per hari itu kalau pengembaliannya, kalau kita kan petani berarti nunggu iya yarnen ini. bayar panen. Yarnen setelah panen. Yarnen. Bayar setelah Oh, Yarnen. bukan. Takutnya kita kan nunggu bayarnya. itu selama 7 bulan itu. Kalau Bapak ragu-ragu sudah bikin aja misalnya 1 tahun. Ya. Hmm. Jangka waktunya sampai berapa tahun, Pak? 1 Itu tahun. setahun. Oh, 1 tahun. Setahun. Pokoknya satu musim satu periode. Karena memang ada berapa? 6 bulan itu kan masa tumbuh. Dari penanaman sebelumnya ya, terus setelah dia dorman itu kan kita tunggu waktu untuk pembesaran karena dia mati. Dia diumbi pembesaran. Jadi bisa 1 tahun memang perlu waktunya. Jadi Saya juga kemarin 13 bulan dari nanam sampai panen itu. Nggak bisa 2 tahun kan? Pas kan setahunnya. Iya, 2 tahun. kalau 2 tahun bisa tapi ya Tambah gitu. ya tetap jadi 12%. Jadi nunggu panen besar gitu. Iya. Tunggu panen. Yarnen lah. Ya, pokoknya yarnen. Ya, kuningan yarnen. Bayarnya pas panen gitu. Ya, Can panen mau di udah semua. Jadi 2 tahun bisa nambah beban gitu ya. Terus mohon izin Pak Direktur. Digunakan untuk apa? Untuk nanam orang. Iya. Boleh. Sehingga persoalan yang kami hadapi sekarang ya karena masyarakat sudah memiliki biar tiap desa. Dan bahkan banyak yang mulai panen Pak. Masa pandemi ini mereka tertolong dengan panen orang kebun masing-masing. Nah, cuman persoalannya sekarang masyarakat Gebiar menanam pertama kendala bibit, kemudian yang kedua alat pertanian termasuk pupuk dan pupuk operasional yang Pak Direktur sampaikan solusinya dalam kesempatan ini berkah bagi kami semua. Amin. Yang kedua mohon juga ini supaya ada prioritas khusus sehingga kami punya pintu menjadi pilot project di Kabupaten terkendala masalah dan alat pertanian. Jadi saya langsung jawab saja ya. Solusi yang pertama, memang permasalahannya kan di modal tadi. Nah, kita tahun ini, tahun 2020 ini untuk pengembangan orang yang ada di saya. Misalnya kuningan ini hanya dapat sementara dapat berapa 500 hektar kan Ibu Ina? Ibu Ina di kuningan berapa? 88 hektar. Nah, 88 hektar itu sesuai dengan pengajuan waktu awal tahun kemarin. Nah, jadi kita sudah bagi seluruh Indonesia 20.000 sekitar 17.000 hektar. Itu yang kita pemerintah baru bisa membantu waktu itu. Ada yang bibit cuma 20 hektar. Jawa Barat, ini Mas Jawa Barat kan belum teralokasi untuk yang benih. Kita bagi kebun benih tadi, itu dalam maksudnya tadi bisa berperan. Nah, tahun depan itu kami ada program 50.000 seluruh Indonesia. Nah, kita tunggu sekarang usulan dari tadi, coba di sama teman-teman TPR data berapa luas lahan di sini seluruhnya bisa diusulkan ke kita, termasuk wilayah untuk pengembangan tadi. Tapi itu bisanya tahun depan. Kalau misalnya dibutuhkan karena ini bulan Oktober sudah mulai nanam, ya kan? Nah, saya solusinya tadi ke kur.
saya minta kalau memang teman-teman mau, di data berapa banyak yang mau terima kur, saya bisa datang. Kita terserah mau kumpul di mana, mau di kecamatan atau di mana, biar lebih jelas lagi nanti orang bank BM itu yang menjelaskan langsung. Itu bisa, jadi 50 juta itu Bapak mau beli kultivator ini, kultivator tidak, monggo silakan dari uang yang 50 juta itu. Kenapa 50 juta? Kalau 51 juta nanti Bapak sudah kena pakai anggunan. Sudah harus ada jaminan, sertifikat jatuhnya Pak. Jadi mending 50 ke bawah. Ke bawah tidak ada anggunan apa-apa. Tapi karena kerap gitu. Hanya diperlukan penjamin saja. Penjamin ini pemerintah. Penjamin bahwa Bapak ini 50 juta saya jamin bisa kembali. Karena hitungan-hitungannya tadi itu kalau usahakan yang lain belum tentu bisa dalam jangka waktu itu modal sesuai dengan modal belum tentu bisa. Nanti kalau orang ini populasi terusan 40.000 lah. Di sini populasi per hektar berapa? Tanaman maksudnya. Kira-kira ada 20.000. Kalau jarak tanam 1 kali 1 per hektar bisa minimal 20.000. 20.000. Artinya kalau ya kalau kita tanam jaraknya 1 meter kan berarti 20.000 itu. Iya. Kecuali kalau setengah meter jadi 40.000 kan. Iya. Tapi kebanyakan yang 40.000 1 hektar itu. Banyak juga yang 40.000. Makanya saya hitung tadi nggak usah terlalu 40.000 walaupun ada 40.000. Kita hitung aja 20. Soalnya kalau semeter itu kalau di sini terlalu kejauhan, Pak. Jauh. Ya. Jadi di sini kebanyakan pakai yang 40, 50, 60. Pakai 40.000 itu. 40.000 itu. 40.000 biji, 40.000 pohon. Taruhlah 30.000 yang menghasilkan misalnya ya. Anggap saja gitulah, itu 1 kilo, 2 kilo ya. Itu aja hitung udah berapa tadi? 30.000 masing-masing pohon itu katakannya 2 kilo. 2 kilo. 60 ton. 600 ton. 60 ton. 60 ton. Kali 5.000 kan 300 juta. Masa pinjam uang 50 juta tidak bisa? Bapak nggak usah pikir uang 50 juta itu dari mana? Yang penting tahu aja. Bibitnya ada. Kalau mau beli alatnya apa, tinggal beli. Pupuknya dan segala macam. Bisa benar Nen. Bisa. Boleh Itu solusi ide. yang paling cepat. Iya benar. Kalau tunggu dari pemerintah kan dia kan punya proses ya. Iya. Didata dulu nanti. Aduh terlalu lama. Terlalu lama. Musim tanam udah dekat. Tinggal 2 bulan, jika nunggu 2 bulan. Cepat dapat duit. Lebih cepat yang kawin lagi kawin lagi. Nggak dikira, pemerintah bisa mulai tarung. Bener. 14 Bertani aja, kawin dengan pertanian aja. Tapi masyarakat mah nggak seberani. Bukan hanya organiknya aja Pak, kalau misalnya untuk tahun depan. Jadi kita mohon prioritas Kecamatan Cinirung Antara Pak, karena memang sudah membudidaya. Jadi usul aja makasih bilang tadi Ya. sambil Tahun depan nunggu teh tahun depan. lebih lengkap ya Pak. Ya bibitnya, ya gemuknya, ya segala rupanya gitu. Jadi tinggal rak aja gitu. Seperti yang telah disampaikan Pak Direktur barusan. Jadi kami kadang-kadang mempersulitkan dengan beri segala macam dengan aturan-aturan regulasi. Kalau kurma Saya jamin. Kurma khusus Gak ada yang sulit. Yang bikin sulit kita sendiri. Misalnya gini, saya punya tunggangan di luar, tapi jangan berani. nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi selama itu clear, 1 minggu aja proses uang udah keluar. Kalau petani masyarakat kita ya, tapi pengen menggarapnya tanah-tanah desa, itu bisa nggak? Masih alit. Apa ada PDP? Kalau masyarakat umum itu harus dengan uang 50 juta tuh harus menggarapnya 1 hektar, atau cuma yang menggarap 100 bata juga dapat 50 pinjaman 50 juta atau gimana nantinya? Ya, yang paling penting itu yang mau menggarap tanah desa, kan tanah desa banyak yang kosongnya Pak ya. Nah itu bisa nggak dengan pengetahuan dari kementerian itu nanti
pas dengan BNI aja. mereka nggak bisa sekitar Ditanyakan. 5.000. Tapi pengawasan di mana bisa. Tidak, tergantung dari desa Pak. Keterangannya, nanti itu soal teknis. Mudah-mudahan kan nanti tanah Tapi itu ya anu Iya. beli pelaku atau bulan ya kalau baru gede Menjawab tadi Mas Yopi. Jadi silakan saja mengusulkan secara kelompok. matanya mungkin ngomong saya CPCN-nya. Siapa yang biasa mengusulkan? Saya Pak, PPL juga. saya di desa. Di desa biasanya kan lewat PPL ya. Iya. PPL. Ada Den. PPL. Jadi kan untuk tahun depan kan ada pengembangan program orang. Memang di situ paketnya ada bantuan benih, bantuan pupuk, ya, kita lagi upayakan bantuan alsinnya. Tapi kalau alsin itu kan bukan di Direktorat Aneka Kacang Umbi bukan ya, itu di PSP. Tapi usul saja nanti yang ke dinas. Tapi secara berkelompok, nggak bisa per orang. Harus kelompok. Kelompok nanti dihitung satu kelompok ini misalnya luasnya sekian. Oh butuh kultivator 2 misalnya. Nah, itu secara berkelompok. Nah, tapi itu kan mulai tahun depan. Masih 6 bulan lah. Solusi yang paling cepat sekarang, teman-teman TPN, tolong didata nanti kasih Pak Kadis berapa banyak masyarakat yang mau usaha kur dengan usaha orang melalui pinjaman di kur. Secepatnya lebih bagus supaya secepatnya juga dikumpul disosialisasi lebih jelas lagi nanti tanya seperti yang tadi mau tanya apa aja silakan tanya. Kemudian kalau udah clear nanti di data ulang kan ada formnya dikasih diisi semua formulir sudah selanjutnya nanti proses pencairan anggaran orang bisa mulai beli bibit dan sebagainya. Kalau lewat pemerintah yang di saya misalnya itu untuk bantuan bibit kita masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Syaratnya begini, benih itu semua benih mulai dari jagung segala macam termasuk pot. Kalau dibelikan dari uang pemerintah itu harus punya sertifikat. Sertifikat bibitnya. Persoalan sekarang di mana? Ya. Makanya saya masih tanda tanya tadi apakah tahun depan bisa nggak kita eksekusi bantuan benih. Sehingga pakailah satu. Kalau uang kur, Bapak mau beli benih apa saja. Mau apa yang penting porang. Tidak ada masalah. Itu persoalannya aturan. Tapi kalau pupuk tidak ada masalah. Seperti tahun ini kan, saya pikir-pikir kan bantu apa?